Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Bapak Dr. Hari Budiarto, MKOM. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Multimedia STMM, Bapak Insinyur Nur Iza MSc, jajaran Dewan Penyantun dan Dewan Senat STMM, para dosen dan segenap sivitas akademika STMM, tamu undangan Bapak Ibu, orang tua wali, serta para wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan 3 poin utama sebagai bekal untuk anak-anakku para wisudawan wisudawati STMM tahun 2022 ini, serta segenap paguyuban Widyani Sekolah Tinggi Multimedia Kominfo. Yang pertama, pentingnya dukungan seluruh stakeholders dalam merespons dinamika kebutuhan talenta digital global kontemporer. Yang kedua, perlunya lompatan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan di bidang digital. Dan ketiga, secara khusus saya ingin mengangkat isu perempuan dalam pengembangan talenta digital, khususnya talenta digital di Indonesia, di mana secara pribadi saya menaruh perhatian besar pada isu kesetaraan gender dan berharap isu ini juga menjadi perhatian seluruh satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika serta segenap paguyuban Widyani, Sivitas Akademika, Sekolah Tinggi Multimedia Kominfo. Bapak Ibu serta wisudawan wisudawati sekalian. Poin pertama yang ingin saya sampaikan terkait pentingnya dukungan seluruh stakeholders dalam merespons dinamika kebutuhan talenta digital global kontemporer. Seiring dengan masifnya adopsi teknologi digital di berbagai sektor kehidupan, diproyeksikan di tahun 2025 akan terdapat 85 juta pekerjaan lama yang mungkin saja akan hilang dan 97 juta pekerjaan baru yang muncul akibat pembagian kerja antara manusia, mesin, dan algoritma. Dengan perubahan konfigurasi pekerjaan tersebut, terdapat 10 skill set teratas yang perlu dikuasai pada tahun 2025. Di antaranya meliputi yang pertama, analytical thinking and innovation. Kedua, active learning dan learning strategies. Ketiga, complex problem solving. Keempat, critical thinking and analysis. Kelima, creativity, originality, and initiative. Keenam, leadership and social influence. Ketujuh, technology use, monitoring, and control. Kedelapan, technology design and programming. Kesembilan, resilience, stress tolerance, and flexibility. Dan ke-10, reasoning, problem solving, and ideation. Kebutuhan akan talenta digital dengan berbagai skill sets di atas semakin meningkat. Di kawasan Asia Pasifik saja diproyeksikan akan terjadi kekurangan sebanyak 47 juta talenta digital pada tahun 2030. Dan di tahun 2030, Indonesia menjadi salah satu powerhouse di Asia Tenggara. Diperkirakan akan memiliki 113 juta penduduk berusia produktif. Sehingga penting
untuk membekali talenta digital nasional dengan keterampilan digital yang dibutuhkan di masa mendatang. Dengan dukungan SDM digital yang mumpuni, laju digitalisasi pada pasar global akan menghasilkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan, di mana valuasi pasar transformasi digital global diperkirakan akan meningkat dari sekitar 520 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 yang lalu menjadi lebih dari 1,24 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2026. Dan valuasi ekonomi digital Indonesia di tahun 2030 tidak kurang dari 315,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan lebih dari 4.500 triliun rupiah. Oleh karenanya, dukungan dari berbagai stakeholders menjadi esensial guna mendorong terpenuhinya SDM digital di masa mendatang, termasuk dukungan dari institusi pendidikan, sektor privat dan industri, juga masyarakat umum. Hadirin sekalian, para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Pada poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah perlunya lompatan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan di bidang digital. Salah satu acuan yang dapat dipedomani oleh STM M-Kominfo Yogyakarta sebagai institusi pendidikan di bidang digital adalah the 5 Strategies of Digital Skills Country Action Plan, DSCAP, yang dirilis oleh Bank Dunia. Kelima strategi yang saling terhubung tersebut bertujuan untuk mengembangkan keterampilan digital peserta didik. Meliputi yang pertama, establish enabling policies and develop digital skills framework. Yang kedua, reform of digital skills program. Yang ketiga, enhance use of technologies in teaching and learning. Keempat, connect higher education and technical vocational education and training, TVET, institutions to affordable high-speed broadband. Dan kelima, capacity building and business process re-engineering in ministries. STM M-Kominfo Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan di bidang teknologi digital dapat menjadi pelopor penerapan digital skills country action plan di atas, khususnya melalui beberapa inisiatif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, reformasi program studi di bidang electrical engineering and computer science. Yang kedua, penyediaan mata kuliah yang berfokus pada technical vocational education and training. Ketiga, peningkatan kemitraan dengan industri dan sektor privat di bidang digital. Keempat, peningkatan dan ekstensifikasi mata kuliah online. Kelima, peningkatan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan perkuliahan. Keenam, penguatan jejaring penelitian dengan berbagai perguruan tinggi. Hingga ketujuh, modernisasi jaringan dan teknologi informasi di lingkungan kampus. Bapak Ibu, wisudawan, wisudawati sekalian. Poin yang terakhir yang ingin saya soroti, yang ingin saya sampaikan adalah mengenai peranan perempuan dalam transformasi digital. UNESCO mencatat bahwa hingga tahun 2020 yang lalu, perempuan hanya menduduki porsi 35% dari keseluruhan mahasiswa yang mempelajari science, technology, engineering, and mathematics.
STEM, dan hanya 3% dari mahasiswa yang mengambil program studi Information and Communication Technology adalah perempuan, hanya 3%. Keterwakilan perempuan dalam pendidikan tinggi utamanya di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam memperoleh kesempatan dan lapangan pekerjaan yang ditawarkan di sektor transformasi digital. Bahkan seiring dengan munculnya pandemi COVID-19, perempuan menjadi rentan kehilangan pekerjaan karena profesi-profesi yang kerap dikaitkan oleh peranan perempuan telah tergantikan oleh peranan digitalisasi dan automatisasi. Terbatasnya peran perempuan dalam transformasi digital pada dasarnya disebabkan oleh adanya stereotipe dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di dunia kerja. Pembagian peran kerja ini menyebabkan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik menjadi rendah. Sebagai implikasinya, akibat lulusan sains, teknologi, engineering, and mathematics perempuan yang rendah, jumlah perempuan dalam lapangan pekerjaan digital menjadi sangat terbatas. Melihat fenomena ini, penting bagi seluruh stakeholders untuk memastikan kesempatan yang sama besar bagi perempuan untuk terlibat dalam transformasi digital bersama-sama kaum pria. Ini menjadi penting karena perempuan berkontribusi sekitar 37% GDP global, Gross Domestic Product global. Refer pada riset Bank Dunia tahun 2019 yang lalu. Dan akan terus meningkat seiring dengan besarnya jumlah perempuan yang berusia produktif. Dukungan ini perlu dilakukan melalui sinergi seluruh pihak. Utamanya STM Kominfo Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis teknologi untuk senantiasa mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan teknologi. Keberpihakan perempuan dalam pendidikan tinggi di bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics akan mampu meningkatkan peranan perempuan dalam transformasi digital nasional. Saya mendengar dan mencatat tadi yang mendapat prestasi cum laude banyak perempuannya. Ini satu prestasi yang harus diapresiasi bagi STM Kominfo Yogyakarta. Bapak Ibu serta wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Akhirnya saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua STM Kominfo Yogyakarta Bapak Insinyur Nur Iza, segenap pengurus program studi, seluruh sivitas akademika STM Kominfo Yogyakarta, Pak Kepala Badan Diklat SDM Kominfo Pak Hari, ya, yang telah melahirkan talenta-talenta digital kebanggaan bangsa kita. Untuk para wisudawan dan wisudawati sekalian, anak-anakku sekalian, saya ucapkan proficiat, selamat atas keberhasilannya menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Multimedia Kominfo Yogyakarta. Jadilah generasi digital penerus bangsa. Demi bersama-sama kita wujudkan Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.